Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kajubata Arus. Halo teman-teman, kembali lagi di program Ayo Belajar Sejarah. Perkenalkan, saya Kai Iskandar. saya Saputra Pratama. Kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tanjung Pura. Oke Saputra, jadi kali ini kita bakal mempelajari apa nih? Nah, jika episode lalu kita belajar tentang peninggalan-peninggalan masa Islam di Nusantara, nah kali ini kita akan belajar tentang masa masuknya bangsa Barat di Nusantara nih Bang. Oke, jadi kemarin udahnya teman-teman di rumah, kita kemarin sudah mempelajari Islam di Nusantara. Lalu peninggalannya juga ya Bang, peninggalan Bang. Islam di Nusantara. Sekarang kita memasuki bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara. Nah, untuk lebih lanjutnya, kami tidak sendiri nih. Kami ditemani dosen prodi kami, yaitu ialah Ibu Astrini Eka Putri. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Kabar baik Ibu. Oke, jadi Ibu kemarin kita sudah mempelajari tentang Islam di Nusantara. Ya. Lalu peninggalannya juga ya Bu, kemarin Betul. Ibu. Sekarang kita mempelajari tentang masuknya bangsa Eropa ke wilayah Nusantara ini Bu. Ya, betul sekali. Oke, jadi teman-teman di rumah ini kan sudah lihat awal kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Untuk lebih lanjutnya kita bakal dijelaskan sama Ibu Astrini. Ibu Oke. dipersilakan. Baik, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya. Jadi untuk materi hari ini kita akan bicara mengenai awal kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Nah, ada beberapa faktor pendorong dari kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Kalau di sini saya memberikan ada 4 faktor pendorong yang menyebabkan bangsa Barat itu melakukan penjelajahan menuju ke Nusantara. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Jadi kita ketahui ya, jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani ini menyebabkan ada saingan perdagangan di pasar dagang di Eropa yang menyebabkan orang Eropa itu sulit mendapatkan komoditi perdagangan yang bagus di sana. Lalu yang kedua, kebutuhan rempah-rempah meningkat. Kita ketahui ya teman-teman, di Eropa sana itu kan cuacanya cenderung ekstrim dingin. Jadi mereka membutuhkan rempah-rempah. Salah satunya untuk penghangat badan. Lalu ada penemuan teori bumi itu bulat. Ini untuk membuktikan bahwasannya bumi itu bulat, makanya ada beberapa penjelajah yang melakukan penjelajahan samudra sampai ke Nusantara. Terakhir adanya penemuan kompas. Nah, penemuan kompas ini yang menjadi alat utama dari proses penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Barat itu sendiri. Nah, adapun beberapa tujuan daripada penjelajahan samudra, ada gold, ada glory, dan ada gospel. Gold ini tujuannya adalah untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya atau mencari harta, benda, bentuknya bisa macam-macam ya. Nah, kalau glory ini untuk kejayaan. Jadi beberapa bangsa Barat yang melakukan penjelajahan itu tujuannya adalah untuk mencapai kejayaan. Istilahnya ekspansi wilayah. Yang ketiga adalah tujuan gospel. Ini adalah tujuan yang dilakukan oleh bangsa Barat untuk misionaris keagamaan. Dalam hal ini ada agama Katolik lebih utamanya. Nah, ini adalah peta pelayaran bangsa Barat menuju ke daerah Nusantara. Nah, ada 4 negara besar. Ada Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis. Nah, jika dilihat bangsa pertama yang melakukan penjelajahan itu adalah Portugis. Jadi Portugis itu melakukan penjelajahan melintasi Samudra Atlantik menuju ke daerah Asia. Yang nanti dia akan mendarat di Kepulauan Maluku. Lalu disusul oleh Spanyol. Melakukan penjelajahan dari pantai utara Afrika menuju India dan turun ke Maluku. Lalu lanjut lagi oleh Belanda dan Inggris. Belanda dan Inggris ini kurang lebih bersamaan.
walaupun memang Belanda lebih dulu sampai di Wilayah Nusantara, Nusantara. betul sekali. Inggris baru menyusul kemudian. Nah, ini adalah 4 negara yang pada akhirnya nanti akan bersama-sama membangun hegemoninya di daerah sekitar Nusantara. Oke Bu, jadi tadi kan udah dijelaskan Bu mengenai peta pelayaran bangsa Barat. Juga tadi ada disinggung sedikit tentang kompas nih Bu. Nah, ada muncul pertanyaan baru nih Bu. Bagaimana nih orang-orang di Eropa pada masa itu sampai ke Nusantara tapi hanya bermodalkan kompas dan sistem pelayaran nih Bu? Nah, sebenarnya orang-orang bangsa Eropa ini dia tidak baru-baru amat melakukan pelayaran. Ada 2 hal yang menjadi kemudahan dan menjadi bekal oleh bangsa Eropa dalam melakukan pelayaran. Yang pertama, mereka mengikuti jalur rute yang sudah dibuat oleh terdahulunya. Seperti kita tahu, mungkin teman-teman di sini masih ingat Marco Polo. Iya. Iya. Dia melakukan pelayaran bukan dengan tujuan gold, glory ataupun gospel, melainkan dia hanya untuk membuktikan bahwasannya bumi itu bulat. Oh, Nah, ya. salah satunya bekalnya adalah peta yang dibuat oleh Marco Polo. Yang kedua, mereka sudah menggunakan kompas. Jadi kadangkala ada beberapa pelayaran dilakukan untuk mencari daerah baru dengan bermodal kompas itu tadi. Jadi satunya dia mengikuti rute terdahulunya, jadi rute yang sudah ada lewat peta-peta yang sudah dibuat. Lalu yang kedua, mereka menggunakan kompas itu tadi. Bu, saya mau nanya nih Bu. Menurut buku yang saya baca, salah satu penyebab kedatangan bangsa Eropa di Nusantara itu yaitu adalah karena rempah-rempah, Bu. Kenapa bangsa Eropa tertarik dengan rempah-rempah, Bu? Ya, nah jadi pada masa itu rempah-rempah adalah komoditas perdagangan yang sangat tinggi, yang sangat digemari dan luar biasa harganya. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan rempah-rempah ini menjadi menarik. Yang pertama, karena harga ekonomisnya yang sangat tinggi, permintaannya yang cukup banyak, dan juga ternyata rempah-rempah ini menjadi salah satu bahan utama yang dipakai oleh bangsa Eropa untuk pengawetan makanan. Oh, jadi Karena kan mereka di sana daerahnya dingin ya. Iya, betul. Nah, jadi ada beberapa hal mereka harus simpen makanan untuk di musim dingin dan mereka menggunakan si rempah-rempah tersebut. Begitu. Oke Bu, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutin Bu? Oke. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari penjelajahan itu tadi. Nah, pertama penjelajahan samudra oleh bangsa Portugis. Diawali oleh Vasco da Gama dan Bartolomeu Dias serta Alfonso de Albuquerque. Nah, Vasco da Gama ini pertama kali datang ke India lalu menuju ke Maluku. Nanti disusul oleh Bartolomeu Dias dan Alfonso de Albuquerque. Jadi mereka bertiga ini adalah penjelajahan besar dari Portugis yang melakukan pelayaran sampai akhirnya menemukan gudang rempah-rempah di Maluku. Dan akhirnya mereka melakukan monopoli perdagangan dan menjalankan hegemoni ekonomi di Maluku itu sendiri. Dan mereka bekerja sama juga dengan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Maluku. Nah, ini adalah timeline dari penjelajahan bangsa Portugis. Tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran ke pantai barat Afrika yang nantinya akhirnya menuju Nusantara. Lalu disusul oleh Vasco da Gama 1498 melakukan pelayaran. Dia pertama kali di Calicut, India. Lalu nanti dia juga sampai ke daerah Maluku. Lalu tahun 1511 ada Alfonso de Albuquerque yang tiba di Malaka. Jadi ini adalah timeline-nya. Nah, ini selanjutnya adalah penjelajahan samudra oleh bangsa Spanyol. Ada Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Sebastian Elcano. Ini adalah tokoh besar yang melakukan penjelajahan ke Nusantara dari bangsa Spanyol. Nah, ini timelinenya
Tahun 1492, Christopher Columbus mengadakan pelayaran pertama ke benua Amerika yang nantinya menuju ke Nusantara. Lalu tahun 1519, Ferdinand Magellan melakukan ekspedisi namun meninggal di Filipina. Lalu Sebastian Elcano melanjutkan pelayaran menuju ke Maluku. Selanjutnya, ini adalah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Ada dua tokohnya, ada Cornelis de Houtman dan William Barents. Ini adalah timelinenya dari pelayaran samudra yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Tahun 1594, Barents memimpin ekspedisi pertamanya ke utara, namun tidak berhasil menemukan jalur ke Asia. Lalu ekspedisi selanjutnya dilakukan Cornelis de Houtman yang akhirnya sampai ke Banten pada 27 Juni 1596. Oke, lanjutan dari selanjutnya adalah bangsa Inggris. Ini dipelopori oleh Francis Drake dan James Cook. Nah, ini timelinenya, ada typo ya, maaf. Ini maksudnya bangsa Inggris ya. Pelaut pertama yang mengelilingi dunia dari tahun 1577 hingga 1580 menunjukkan kekuatan maritim Inggris. Mengelilingi Australia dan mengklaim wilayah tersebut bagi Inggris untuk memperkuat pengaruh mereka di Pasifik. Jadi Inggris itu dia sudah melakukan penjelajahan sudah jauh lebih banyak, namun memang dia baru terakhir sampai di Nusantara. Oke teman-teman, kita jeda break dulu sebentar. Untuk teman-teman yang di rumah ataupun dimanapun, jangan kemana-mana ya. Kita bakal kembali lagi di program Ayo Belajar Sejarah. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke teman-teman, kembali lagi di program Ayo Belajar Sejarah. Nah, tadi kita sudah dijelaskan tentang teknologi perkapalan, kompas, segala macamnya, masuknya bangsa Eropa, mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, yang terakhir tadi apa ya? Inggris. Ya, Inggris. Betul. Nah Ibu, ini ada pertanyaan baru nih Bu. Nah, tadi kan udah dijelaskan salah satu kedatangan bangsa Eropa itu ke sini mencari rempah-rempah ya Bu. Betul sekali. Nah, dari pertanyaan baru, ini untuk lokal dulu Bu. Apakah di Kalimantan Barat sendiri ini Bu, ada rempah-rempah yang menjadi komoditas utama untuk dijual ke bangsa Barat pada masa itu Bu? Oke, bentar. Nah, sebelum saya menjawab dari pertanyaan Eka tadi, mungkin saya di sini sedikit mengingatkan teman-teman bahwasannya rempah-rempah di Nusantara yang pada saat itu menjadi komoditi ekspor yang paling mahal dan paling utama itu ada 6. Pertama itu the queen of rempah-rempah, itu pala, lalu disusul cengkeh, lalu lada, kapulaga, jahe, dan kunyit. Nah, pertanyaannya, apakah di Kalimantan Barat kita memiliki rempah-rempah? Iya. Ada. Apa itu Bu? Ya, jadi Kalimantan Barat ketika itu juga menjadi pengekspor rempah-rempah salah satunya dari Nusantara. Komoditi utamanya adalah lada. Jadi kita adalah penghasil lada, walaupun memang tidak besar, tidak seperti daerah-daerah Nusantara yang lain, namun kita komoditi unggulannya adalah lada. Dan ada 2 lagi, ada sintro dan gaharu. Nah, jadi ini kedua komoditi ini adalah komoditi unggulan yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Berbeda dengan lada ini adalah rempah-rempah yang ditujukan biasanya untuk makanan. Iya. Kalau sintro dan gaharu ini adalah rempah-rempah yang sifatnya untuk wewangian. Oh iya. Kalau ruangan ya Bu? Iya, semacam itu. Kalau sintro itu dia menghasilkan minyak astiri yang biasanya dibuat untuk antiseptik. Nah, kalau gaharu itu adalah batang pohonnya itu, kulit pohon lebih tepatnya, itu untuk wewangian. Sampai hari ini kayaknya kita masih salah satu penghasil gaharu deh di Indonesia. Ya seperti itu. Iya. Nah, Bu, tadi kan udah dijelaskan terkait rempah-rempah yang ada di Kalimantan Barat, Ibu. Nah,
Saya ingin bertanya Bu, kan waktu bangsa Eropa datang ke Nusantara nih Bu, kan bahasa mereka tentu berbeda dengan orang-orang yang ada di Nusantara Bu. Itu kemudian bagaimana mereka berinteraksi Bu antara bangsa Eropa dengan orang-orang yang ada di Nusantara Bu? Iya, nah kita juga nanya ya gimana nih mereka interaksinya? Apakah mereka pakai bahasa isyarat? Atau ternyata bangsa barat itu apa tahu gitu dengan bahasa lokal kita, padahal kita sendiri aja nih misalkan orang Kalimantan belum tentu ngeh banget ataupun paham banget bahasa Jawa misalkan seperti itu, sementara mereka turunnya bisa di random banget wilayah ya. Nah jadi sebenarnya bangsa barat yang datang ke Nusantara itu tidak benar-benar kosong, dalam artian dia tidak dalam keadaan benar-benar nggak tahu sama sekali topologi perbahasaan, perbudayaan yang ada di Nusantara. Perlu kita ketahui, sebelum mereka melakukan pelayaran ke Nusantara, mereka ini kan sebenarnya berdagang. Ketika berdagang di pasar besar, mereka banyak bertemu dengan berbagai macam orang-orang. Nah, untuk membekali diri mereka melakukan penjelajahan itu tadi, mereka belajar banyak bahasa. Nah, karena Konstantinopel itu sudah jatuh ke tangan Turki Utsmani, otomatis perdagangan yang ada di pasar Eropa pada saat itu didominasi oleh mereka dari Arab dan Persia. Mau tidak mau, orang Eropa ketika mau melakukan perdagangan di pasar tersebut, mereka harus terlebih dahulu menguasai kedua bahasa itu. Nah, kedua bahasa ini yang menjadi bekal mereka melakukan penjelajahan. Karena ternyata banyak di pantai-pantai sekitar utara dan bahkan sampai ke India, bahkan di Nusantara, itu menggunakan bahasa Arab dan bahasa Persia yang nantinya diadopsi dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kuno ya, bukan bahasa Melayu sekarang. Nah, lalu nanti setelah mereka melakukan penjelajahan, sampailah mereka ke Malaka, lalu sampai mereka ke India, mereka belajar bahasa baru lagi untuk mereka berkomunikasi dengan daerah yang akan mereka singgahi lagi. Seperti itu. Jadi mereka selain pelayar yang ulung, mereka juga pembelajar yang ulung, saya pikir. Iya, mau nggak mau sih ya Bu. Iya. Berdagang juga kan. Betul sekali. Lanjut. Ya. Nah, kalau ditanya nih, selain kedatangan itu, apakah ada respon dari masyarakatnya? Ada, pasti ada respon masyarakat terhadap kedatangan bangsa Barat. Yang pertama, kedatangan bangsa Barat awalnya itu disambut dengan baik karena mereka membeli rempah-rempah dengan harga yang cukup tinggi. Nah, dan menjalin hubungan dagang dengan penduduk lokal pada awalnya. Sampai pada akhirnya nanti beberapa dari bangsa-bangsa Barat ini melakukan hegemoni dan monopoli perdagangan untuk rempah-rempah tersebut di suatu wilayah. Nah, yang kedua, namun sering waktu mereka mulai tadi monopoli perdagangan, mereka juga bersikap kasar dan sewenang-wenang terhadap rakyat lokal lebih tepatnya, sehingga menimbulkan perlawanan dari masyarakat setempat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis, jadi mereka melakukan politik adu domba untuk menguasai pasar. Jadi supaya para petani tadi ini, petani rempah-rempah hanya menjual rempah-rempah ke mereka, supaya mereka dapat menjual rempah-rempah ini kembali ke bangsa-bangsa Barat yang mau menuju Nusantara. Seperti itu. Nah, juga yang dilakukan oleh Belanda yang pada awalnya mereka hanya berdagang sampai mereka membuat sebuah perusahaan kongsi dagang yaitu VOC yang nantinya VOC ini justru malah menjadi cikal bakal kolonialisme yang ada di Nusantara. Seperti itu ya, Seperti Bu. itu. Kalau nggak salah ya Bu, kalau politik adu domba itu namanya divide apa? Divide Impera. Betul sekali. Divide Impera, dan itu digunakan dari bangsa Portugis, Spanyol, betul. Belanda juga kok ya Bu di sana. Iya. Jadi memang pada awalnya itu kerajaan-kerajaan lokal itu sebenarnya tidak serta-merta langsung berespon negatif dengan kedatangan si bangsa Barat. Bahkan ada beberapa kerajaan lokal yang justru memanfaatkan kedatangan bangsa Barat ini untuk memperluas wilayah kekuasaan dia. Karena kayak nempel seperti itu untuk memonopoli beberapa daerah
yang memiliki komoditas ekspor rempah-rempah yang baik. Contoh yang dilakukan oleh Arupalaka ketika dia bekerja sama dengan Spanyol untuk bersama-sama menaklukkan kerajaan Guatalo. Ya. Nah, seperti itu. Kalau yang Ternate Tidore itu Bu, gimana Bu? Kalau nggak salah ada campur tangan juga dengan Portugis. Iya, kurang lebih sama sebenarnya. Sama ya, Iya, Bu? kurang lebih sama. Kalau di Kalimantan Barat Bu, apakah ada nih Bu kerajaan-kerajaan di wilayah Kalimantan Barat yang juga bekerja sama dengan bangsa Barat Bu? Ada dong. Salah satu contohnya adalah Pontianak sendiri, kerajaan Pontianak, mereka melakukan kerjasama dengan Belanda untuk melakukan perdagangan. Oh ya. Seperti itu. Jadi dari Pontianak dagang ke wilayah Indonesia juga, Nusantara, sorry, Iya. Nusantara, dan keluar juga ya Bu? Selain itu bentuk kerjasamanya juga untuk membangun beberapa bangunan-bangunan yang dibutuhkan, seperti gedung-gedung kantor, pelabuhan, seperti itu. Oh, pelabuhan itu dari Belanda gitu ya Bu? Iya. Oh iya. Kalau yang ini Bu, saya ada lihat itu SD lama di SD berapa yang di itu? SD 14 Ya, kan? SD iya. 14 SD Bu. 14. Nah, Itu juga peninggalan Belanda juga ya Bu? betul. Tapi itu sudah masuk ke masa dia kolonial ya. Oh, udah sudah kolonial. masuk ke situ. Seperti itu. Oke, teman-teman. Sudah, saya pikir sudah. Oke, jadi dapat disimpulkan nih teman-teman. Tadi kan kita sudah mempelajari yang namanya kedatangan bangsa Eropa di wilayah Nusantara. Mulai dari teknik perkapalannya, jatuhnya Konstantinopel, lalu juga adanya membuktikan bumi itu bulat ataupun datar. Karena zaman dulu masih perdebatan nih, bumi bulat ataupun datar. Mulai dari masuknya wilayah Portugis, peninggalan-peninggalan betul, Bang. Portugis. Lalu ada masuknya Spanyol. Lalu urutannya itu ke Belanda. Ya. Belanda masuk, lalu Inggris. Juga udah dibahas sedikit tentang VOC. VOC itu kongsi dagang dari Belanda. Ya. Kalau dari Inggris apa Bang? Kalau dari Inggris sendiri yang pernah saya baca yaitu EIC Bang Eka. EIC. Nah, kongsi dagang dari wilayah Inggris. Oke. Untuk Ibu, apa ada closing statement Bu untuk teman-teman di rumah ataupun dimanapun itu Bu? Oke, kalau closing statement dari materi ini, sebenarnya bangsa Barat itu justru memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif bagi Nusantara. Positifnya adalah dengan datangnya bangsa Barat, kita jadi tahu bahwasanya Nusantara itu memiliki sebuah harta karun yang kita sebut dengan rempah-rempah, yang ternyata rempah-rempah ini merupakan komoditi ekspor paling tinggi nilainya di Eropa ketika itu. Dan kita jadi tahu bagaimana caranya menanam dan bagaimana mengembangkan si rempah-rempah ini menjadi banyak supaya bisa dijual dengan volume yang lebih banyak. Nah, memang negatifnya kita masuk ke dalam masa kolonial yang kita tidak bisa pungkiri, itu merupakan masa-masa terkelam dan masa-masa termenderita daripada rakyat kita. Dan tapi juga positifnya tadi akhirnya kita menemukan satu rasa yang akhirnya menjadi pemersatu kita, yang akhirnya sampai hari ini kita bisa menjadi satu Indonesia yang utuh. Kalau tidak ada kedatangan bangsa Barat, mungkin barangkali saat ini kita tidak ada wilayah yang kita sebut dengan Indonesia. Iya. Mungkin sendiri-sendiri. Sesuai Nah, perkerajaan. Sesuai dengan wilayahnya, karena kita ketahui Indonesia ini luas banget. Iya, Seperti dari itu. Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Iya, seperti itu mungkin penutup dari saya. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus belajar ya di program contohnya seperti Ayo Belajar Sejarah. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan nantikan episode-episode selanjutnya dari program Ayo Belajar Sejarah. Saya Kak Iskandar. Saya Saputra Pratama. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas Merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.